Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan satu bukti nyata perhatian pemerintah terhadap nasib para honorer dan P3K di Indonesia. Sebagaimana yang diidam-idamkan oleh seluruh Bapak Ibu honorer dan P3K bahwa masa kontrak itu diperpanjang hingga batas usia pensiun. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu mengenai kontrak kerja ribuan honorer prioritas di daerah ini diperpanjang. Nah, ada apa dengan informasi Bapak Ibu? Mari kita simak bersama sampai selesai informasi ini. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnet.com Rejang Lebong memuat satu informasi penting terkait dengan informasi nasib para honorer. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu memperpanjang kontrak kerja ribuan tenaga honorer prioritas. Para honorer prioritas yang kontraknya diperpanjang itu saat ini bertugas pada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Rejang Lebong. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauji, jumlah honorer atau tenaga kerja sukarela (TKS) yang bertugas di berbagai OPD itu lebih dari 2.800 orang, yang mana kontrak kerja mereka sudah berakhir 31 Desember 2023 yang lalu. Nah, tentunya terkait dengan informasi Bapak Ibu bahwa masa kontrak mereka itu diperpanjang tentunya sesuai dengan amanat undang-undang bahwa para honorer itu tidak akan di-PHK. Dan juga sesuai dengan edaran yang telah diterbitkan oleh Men 4 RB beberapa bulan lalu bahwa para honorer tidak boleh di-PHK, tidak boleh dirumahkan. Surat edaran Men 4 RB tersebut itu berdasarkan dari instruksi Presiden bahwa para honorer tetap dipertahankan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik sehubungan dengan penataan honorer yang segera akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Saat ini sebagian dari mereka ini masih dirumahkan sementara. SK atau SPT mereka untuk tahun 2023 lalu sudah habis per 31 Desember 2023. Lalu sudah habis ini tentunya bagaimana dengan nasib mereka. Nah, disampaikan bahwa sedangkan TKS prioritas tetap melaksanakan tugasnya dengan surat tugas dari kepala OPD masing-masing. Ini kata dia di Rejang Lebong pada hari Senin 8 Januari 2024. Dia menjelaskan bahwa TKS prioritas yang berjumlah lebih dari 1.000 orang itu tetap masuk kerja seperti biasanya, seperti tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, petugas pemadam kebakaran, satuan polisi Pamung Praja, hingga sopir dan penjaga kantor. Semua adalah jumlahnya kurang lebih 1.000 dan tetap dipertahankan bahkan diperpanjang masa kontrak kerjanya. Menurut dia, kalangan TKS prioritas ini tetap menjalankan tugasnya walaupun kontraknya sudah habis. Untuk sementara ini, lanjut dia, mereka akan mengantongi surat perintah tugas atau SPT dari kepala OPD terkait dengan sembari menunggu turunnya SK dari Bupati setempat. Dia menambahkan untuk TKS lainnya
yang dirumahkan saat ini masih dalam tahap evaluasi, termasuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk honor, sehingga belum diketahui apakah semuanya bisa dipanggil kembali ataupun tidak. Para TKS yang kami prioritaskan adalah yang sudah masuk dalam database tahun 2023 yang lalu. Jumlahnya ada 2.800 lebih. Para TKS yang masuk database ini, sebagian sudah ada yang lulus P3K, katanya. Sementara itu, dia melanjutkan untuk anggaran pembayaran gaji TKS selama 2024, di mana pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menyiapkan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2024 sebesar 16 miliar. Jumlah anggaran ini lebih kecil dibandingkan anggaran tahun lalu yang mencapai 18 miliar. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, bahwa memang benar-benar honorer ini akan diberdayakan. Buktinya, walau sudah habis masa kontrak per 31 Desember 2023, tetapi masih dipanggil, dipekerjakan, dan diperpanjang sehingga segera akan terbit surat keputusan atau SK perpanjangan dari kepala daerah. Demikian informasinya, selamat bagi Bapak Ibu yang tetap melanjutkan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah karena diperpanjang oleh Pemda, sehingga nasibnya tetap masih dipertahankan dan tetap bekerja di instansi pemerintah. Nah Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentu ada hubungannya nantinya dengan penataan para honorer ini, di mana prioritasnya juga adalah para honorer yang sudah lama mengabdi dan honorer yang sudah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Itulah informasi terkini Bapak Ibu. Semoga dengan demikian kita berharap bahwa di daerah lain juga, di kabupaten, kota, dan provinsi lain akan segera melakukan seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk tetap mempertahankan honorer untuk bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah, dan tentunya para pimpinan daerah setempat tentunya sangat-sangat memperhatikan keadaan honorer ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden yang diinstruksikan secara langsung kepada Menpan RB bahwa para honorer tidak boleh dirumahkan, tidak boleh di PHK. Bahkan pemerintah melakukan penataan berupa verifikasi dan validasi data honorer ini sehingga setelah lulus verifikasi dan validasi data, maka para honorer diangkat menjadi ASN P3K sebagaimana pengumuman Presiden Jokowi pada hari Jumat 5 Januari 2024 tentang rekrutmen aparatur sipil negara, baik jalur fresh graduate, demikian dengan jalur honorer 2024. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.